Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Tentu saja di program Catatan Guru Ridwan. Kali ini Catatan Guru Ridwan berkunjung ke makam Syekh Anom Sidakarsa Kebumen. Silahkan simak sampai selesai, jangan lupa like dan share. Syekh Anom Sidakarsa, pendakwa Islam di Kebumen Selatan. Syekh Anom Sidakarsa merupakan keturunan dari Raden Fatah Kerajaan Demak. Syekh Anom Sidakarsa bersama di Jawa Tengah bagian selatan. Syekh Anom Sidakarsa memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di kota Kebumen dan sekitarnya. Menurut Muhyiddin, juru kunci makam, silsilah beliau bersambung juga dengan Kerajaan Majapahit. Berikut urutan nasabnya: Prabu Kertabumi, Brawijaya V, Raden Patah, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, Pangeran Kediri, Pangeran Sudarmo, Pangeran Anom atau Syekh Anom Sidakarsa. Konon, Syekh Anom sengaja datang dan menetap di Kebumen untuk menyantri kepada Syekh Abdul Awal, ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Oleh karenanya, tidak heran jika makam Syekh Anom berada tidak jauh dari makam Syekh Abdul Awal, yakni sekitar 1,5 km dari makamnya. Meskipun berasal dari Demak, namun Syekh Anom Sidakarsa lebih menghabiskan akhir hayat di Kebumen untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini. Keturunan ningrat tak membuatnya jumawa, dan beliau lebih senang membaur bersama rakyat. Ki Anom dimakamkan di Desa Grogol Beningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Kebumen atau sekitar 6 km dari pantai Petanahan, Kebumen. Pada area makam Syekh Anom Sidakarsa, peziarah dapat melihat pemakaman yang terdiri dari beberapa makam termasuk makam Syekh Anom Sidakarsa sendiri. Sebelum memasuki pintu makam, peziarah biasanya berwudu di tempat wudu musala yang ada di depannya. Musola ini diberi nama Musola Agung Al-Waliyu Syekh Anom Sidakarsa. Tidak begitu besar ukurannya, sesuai nama, namun merupakan bangunan permanen dengan tembok bata di semen dan atap genteng serta kemuncak kuncup bunga 4 tingkat dan aksara Arab berbunyi, Allah di puncaknya. Di samping kiri terdapat pintu unik dan elok berdaun satu berbentuk lengkung. Di sisi kiri dan kanan bawah pintu ini terdapat hiasan suluran, sedangkan di dasar lengkung atasnya terdapat aksara Arab berbunyi, Muhammad, di kiri, Allah, di kanan, dan Bismillahirrahmanirrahim, pada bagian lengkungnya. Dilansir dari catatan Bambang Aerong Binang, di bawah lengkung ada sepotong matahari dengan 7 berkas sinar, dan di dalam matahari terdapat tulisan, Musola Agung Al-Waliyu Syekh Anom Sidakarsa, Putra Wayah dalam Sunan Demak. Kaligrafi tulisan Arab di musola yang di bawahnya terdapat tulisan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di bawah tulisan ada kaligrafi lagi, dan paling bawah ada lagi tulisan berbunyi, sodako itu menutup 70 pintu kejahatan. Pintu utama di tengah berdaun 2 yang juga sangat indah, dengan lengkung bertaut di bagian atasnya, ornamen suluran warna metalik, huruf Arab, Allah, Muhammad, kaligrafi ayat suci, dan tulisan, pangkat ilmu di atas segala pangkat, Al-Hadid, serta tulisan ayat Al-Quran yang berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat Atur Talak 2-3. Masuk ke dalam serambi bangunan makam Syekh Anom Sidakarsa yang di keramik seluruhnya terlihat ada beberapa buah makam yang posisinya terpisah dengan letak tak teratur, dengan bentuk dan ketinggian yang berbeda-beda pula. Yang menarik adalah adanya beberapa makam yang bagian tengah pusarannya berada di bawah permukaan lantai serambi, serta tak ada bagian makam itu yang lebih tinggi posisinya dari lantai. Jikapun itu dibuat sebagai penghormatan kepada Syekh Anom Sidakarsa, namun ada makam lain yang berbentuk kijing biasa dan lebih tinggi dari lantai.
Beberapa makam di Serambi itu diberi tengara, seperti makam Bunyai Romini, makam Nyai Hasan Abdullah yang wafat pada 1955, Kiai Haji Bahri wafat 1957, dan makam Kiai Hasan Abdullah yang wafat pada 1943. Sejumlah makam lainnya tidak memiliki penanda. Mereka yang dimakamkan di Serambi adalah keturunan Syekh Anom Sidakarsa. Sementara itu, makam Syekh Anom Sidakarsa sendiri terletak di dalam sebuah cungkup yang ditutup kain dan kerangka besi. Dindingnya berupa kaca dengan ornamen kaligrafi ayat Al-Quran. Cungkup tersebut digembok oleh pengelola untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena berdasarkan pengalaman, konon ada orang yang dengan sengaja mencoba mencuri sesuatu di dalam makam tersebut untuk digunakan sebagai jimat. Saat ini, makam Syekh Anom Sidakarsa selain sebagai tempat ziarah juga menjadi cagar budaya sebagai bukti keberadaan ulama yang giat menyebarkan syariat Islam di masa lampau. Pemugaran makam ini dilakukan pada tahun 1982, dan terus berlanjut dengan membangun pendopo, musala, serta taman pendidikan Al-Quran dan madrasah yang diberi nama Madrasah Al-Asna yang berarti bersinar. Dinamakan demikian karena Pak Muhyiddin, sang juru makam mengambil berkah dari pondok pesantren Al-Asna, sebuah pesantren besar di Kabupaten Kebumen. Tak jauh dari areal makam berdiri masjid yang konon peninggalan oleh Ki Anom Sidakarsa. Meski tak begitu besar, namun masjid tua ini cukup terawat. Di depan terdapat prasasti yang di sana tertulis, Masjid Surnodupes, dengan aksara Arab. Di bawah terdapat tulisan, Wadas Brogol Beningsari Masjid Mbah Syekh Anom Sidakarsa pengikut Surnodupes Sedoyo Penderek Mbah Syekh Anom Sidakarsa, yang tertulis dengan aksara Latin. Selain makam, musola dan makam terdapat pula petilasan Syekh Anom Sidakarsa lainnya yang berjarak dari 600 meter dari makam. Petilasan tersebut berupa sumur dan bekas pondasi rumah Syekh Anom Sidakarsa. Tampak depan gapura dengan bagian atas berbentuk atap pelana, pagar tak terkunci dicat warna tembaga dengan anak panah berwarna keemasan, serta tengara yang berbunyi, Sumur Tua Petilasan Syekh Anom Sidakarsa, Dukuh Wadas, Desa Grogol Beningsari, Kecamatan Petanahan, Kap. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bambang Aerobinang menuturkan bahwa memang suasana sekeliling petilasan tampak sepi. Petilasan ini hanya ramai dikunjungi pada bulan Suro dan Ruas saja. Area berpagar besi dicat warna tembaga yang berada di sisi sebelah kiri kompleks petilasan sumur Syekh Anom Sidakarsa dipercayai sebagai area bekas rumahnya. Pak Muhyiddin sempat menyebutkan bahwa dulu area bekas rumah Syekh Anom ini mungkin lebih luas dari yang ada sekarang ini. Karena memang tidak membuka pesantren dan hanya menerima santri kalong pulang pergi, yang mengaji hanya pada malam hari, bisa dimengerti bahwa Syekh Anom tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menerima dan mengajar murid-muridnya. Masjid pun mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan menampung para santri yang jumlahnya ratusan. Sekitaran lingkaran sumur tua peninggalan Syekh Anom Sidakarsa itu telah disemen lumayan tebal berbentuk segi empat yang hampir menyerupai bentuk umpak sebuah bangunan tradisional Jawa. Serumpun tetean terlihat menyembul keluar dari lubang sumur. Sumur ini konon dibuat sendiri oleh Syekh Anom Sidakarsa, dan karenanya banyak orang percaya bahwa airnya membawa tuah, dari mulai mengobati penyakit sampai untuk mendapatkan keturunan. Kepercayaan adalah kekuatan, dan kekuatan bisa membawa orang kepada apa yang ia ingin atau idam-idamkan, lepas apakah itu karena tuah air atau tuah usaha kerasnya sendiri. Air sumur itu tidak lagi ditimba, namun ada pompa air yang mengalirkannya ke dalam tandon air berukuran besar, dan orang bisa mengambilnya secara gratis dari keran-keran yang ada. Petilasan ini juga dilengkapi dengan WC dan tempat berteduh kecil di pojok area. Melihat area petilasan yang tak begitu luas itu, saya teringat kisah legenda yang diceritakan Muhyiddin, yaitu ketika rumah Syekh Anom Sidakarsa disatroni gerombolan berandal ambal yang berjumlah 200-an orang. Rumah Syekh Anom disebutkan kecil saja, namun meski kecil rumah itu mampu menampung seluruh anggota berandal dan bahkan mereka hanya memenuhi satu sudut rumahnya saja.
Saat ini juru makam Ki Anom Sidakersa diemban oleh Bapak Muhyiddin. Beliau masih terhitung keturunan ke-12 Syekh Anom Sidakarsa yang selain mengurus makam juga mengurus kegiatan madrasah, meneruskan apa yang telah dicontohkan oleh Syekh Anom semasa hidupnya. Berikut nasab yang sampai pada Pak Muhyiddin: Syekh Anom Sidakersa, Syekh Nukoah, Syekh Abdul Qohir, Syekh Ragarudin, Syekh Muhammad Mesir, Syekh Muhammad Iryad, Syekh Arda Muhammad, Syekh Rozi Mustafa, Mbah Tirta Mustafa, Mbah Sudarmin, Sayuti, Pak Zainuddin, Sumedi, Pak Muhyiddin.